kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berkaitan dengan proses kegiatan dalam dinamika kelompok. Kami dari kelompok 5 ini membahas sedikit dari proses kegiatan dinamika kelompok, karena ini peluang inputnya lumayan sedikit, lumayan banyak. Baik, kita mulai. Pertama kita membahas tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok. Sebelum kita masuk ke dinamika kelompok, sebelumnya kita perlu tahu apa itu dinamika. Dinamika itu adalah interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Artinya ada interaksi antara kelompok. Sedangkan kelompok, teman-teman sudah tahu semua ya, kelompok itu apa? Kelompok itu adalah sekumpulan orang atau dua orang atau lebih. Ya. Nggak mungkin satu. Kalau satu itu bukan kelompok. Kalau dua orang itu boleh dikatakan kelompok karena lebih, boleh lebih juga. Sehingga dapat kita artikan bahwa dinamika kelompok itu adalah seni untuk membuat perilaku manusia itu lebih baik. Kebetulan saya membahas sedikit aja tentang kelompok. Oke. Di sini saya rangkum sedikit. Saya ngambil di latar belakang yaitu dinamika kelompok termasuk bidang ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu tentang perilaku manusia. Kenapa dikatakan ilmu tentang perilaku manusia? Karena di dalam dinamika kelompok itu antar kelompok saling timbal balik, interaksinya saling timbal balik. Nggak ada satu sama lain itu nggak ada saling menyalahkan. Artinya di sana itu ada interaksi yang kuat, ada pendorong yang kuat. Kita lanjut Pak, sedikit aja. Nah ini ada empat penyebutan pelatihan keterampilan yang biasa kita dengar di luar sana. Yang dulu, kalau zamannya dulu itu masih namanya human relation training. Ini latihan hubungan antar manusia, lebih kepada hati ke hati, dari perasaan ke perasaan. Yang kedua itu motivasi training, ini masih berjalan sampai sekarang. Kalau motivasi training ini banyak motivator kita yang ada di Indonesia ini. Jadi memberikan pelatihan tentang motivasi belajar kita, motivasi semangat hidup kita dan lain sebagainya. Nah, yang terkenal sekarang, yang viral, artinya yang banyak digunakan sekarang itu adalah team building dan juga outbound. Kebetulan saya juga pernah bekerja di outbound, yaitu Edelweiss outbound Lombok. Ini team building dan outbound ini yang paling terkenal. Artinya ini yang paling banyak digunakan oleh seluruh instansi perusahaan, baik dari bank mandiri, bank yang lain, perusahaan-perusahaan besar itu mereka sering melakukan team building dan juga outbound. Dan saya di sana kasih nama itu family gathering. Family gathering ini adalah sebuah kekeluargaan. Jadi team building ini membangun sebuah tim. Outbound ini adalah output dari kegiatannya. Artinya kegiatan interaksi yang berlaku di kelompok mereka. Banyak perusahaan yang sudah melakukan outbound, mulai dari perusahaan kecil sampai dengan perusahaan besar. Kenapa mereka melakukan outbound? Ternyata teman-teman, outbound ini walaupun hal sepele tapi dampaknya luar biasa besar. Dampaknya itu sangat besar. Sehingga setiap perusahaan, seluruh perusahaan yang ada di Indonesia ini, mereka punya jadwal 1 tahun sekali itu untuk melaksanakan outbound. Dana mereka khusus, dana outbound itu khusus. Padahal ini hal sepele, permainan kecil. Dinamika kelompok hanya permainan-permainan anak kecil gitu. Tetapi ini memiliki dampak yang luar biasa. Kita next Pak. Nah, proses kegiatan dalam dinamika kelompok saya rangkum aja. Biasanya dalam melaksanakan dinamika kelompok, yang pertama yaitu adalah norma, aturan. Aturan di dalam kelompok itu harus ada. Artinya kalau tidak ada aturan, kelompoknya nggak akan jalan. Yang kedua itu perkenalan. Perkenalan itu ada dua, perkenalan diri sendiri dan perkenalan orang lain. Begitu kita sudah mengenal diri kita sendiri, baru kita mengenal orang lain. Di dalam kita mengenal diri sendiri, yang paling banyak terlihat itu adalah kesalahan. Di dalam kita mengenalkan diri sendiri, yang paling banyak terlihat adalah kesalahan. Begitu kita mengenalkan orang lain, begitu kita mengenal orang lain, maka yang paling banyak kita pandang di sana adalah kelebihan. Sehingga kelebihan orang lain itu menjadi motivasi untuk kita lebih baik ke depannya. Yang ketiga itu ice breaking. Ice breaking ini biasanya motivator itu untuk mengambil hati para audiens, untuk mengambil hati dia melakukan ice breaking. Begitu dia sudah diambil hatinya, perhatiannya sudah tertuju, baru dia melakukan moving. Moving ini adalah
meminimalisir keterbatasan atau memberikan pendorong semangat kepada audiens. Baru setelah itu menggunakan refreshing itu menstabilkan para audiens. Ini contoh. Nah, ini salah satu contoh team building waktu itu ibu-ibu bapak-bapak ini dari instansi sekolah melakukan team building. Ternyata hal-hal sepele seperti ini memiliki dampak yang besar karena silakan. Ya, karena setiap kegiatan yang mereka lakukan, saya selalu meminta mereka untuk mengevaluasi ke saya, memberikan evaluasi kepada saya, apa dampak dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu laksanakan setelah melaksanakan outbound, team building atau family gathering yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Dan juga ada adik-adik juga. Jadi ini masih tetap berjalan di Lombok, khususnya di Lombok itu banyak. Setiap tahun kita biasanya booking di Kuta, booking di Senggigi, booking di hotel-hotel itu untuk melakukan family gathering kepada instansi-instansi terkait. Banyak sekali instansi yang melaksanakan kegiatan itu. Dan ini nyata dari sebelumnya perusahaan mereka yang down, yang di bawah setelah COVID, begitu mereka melaksanakan team building, ternyata berkat kerjasama, begitu perasaan mereka, hati mereka itu berkumpul menjadi satu dalam satu kelompok, mereka itu lebih semangat, mereka itu lebih maju, lebih cepat melangkah untuk menstabilkan perusahaan mereka. Mungkin seperti itu. Dan ini sebuah kata-kata yang saya berikan satu di akhir penutup saya. Jika Anda ingin mencapai kesuksesan dengan cepat, maka bekerjalah sendiri. Kalau kita mau sukses dengan cepat, bekerjalah sendiri. Tetapi kalau mau kesuksesan kita lama, maka bekerja samalah dengan orang lain. Artinya apa? Bekerja sama dengan orang lain bukan kita mengajak kerjaan doang, tetapi memberikan sedekah kepada orang lain, beramal, berinfak kepada orang lain. Itu salah satu cara kita bekerjasama dengan orang lain. Sehingga harta yang kita cari atau kesuksesan yang kita cari itu menjadi lama. Itu akan menjadi awet. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mengajak orang untuk bekerja sama gitu. Jadi kalau mau suksesnya cepat, silakan kerja sendiri. Tapi kalau mau suksesnya lama, kita bekerja sama. Saling menolong, saling membantu, saling bahu-membahu. Mungkin itu dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.